Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Pak Rizal hari ini untuk mengikuti kegiatan belajar online bersama Pak Rizal untuk pelajaran IPA bagi siswa kelas 7. Oke. Jangan lupa apa yang Bapak sampaikan kamu catat di buku catatanmu. Oke. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai kalor dan perubahannya, ya. Yang akan kita pelajari adalah mengenai kalor dan perubahannya. Materi yang pertama adalah pengertian kalor. Nah, kalor juga disebut sebagai energi panas yang berpindah dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Contohnya, sebongkah es akan dipanaskan sampai menimbulkan uap untuk membuktikan kalor dapat mengubah wujud zat. Nah, gambar di samping ini adalah gambar sebongkah es yang dipanaskan sehingga dia nanti akan menjadi air lalu dia menguap. Itu membuktikan bahwa kalor bisa mengubah wujud zat. Nah, kalor dapat mengubah wujud zat. Jadi kalor ini bisa mengubah yang tadinya es batu ini menjadi air. Nah, setelah menjadi air lalu dia akan menguap menjadi sebuah uap air. Gitu ya. Oke. Berikutnya. Kalor pada uap air. Nah, banyaknya kalor yang diperlukan selama mendidih bergantung pada massa zat kalor uap. Penerapannya dapat kita lihat pada rumus berikut ini. Nah, rumus yang Bapak tuliskan ini adalah rumus dari kalor pada uap air. Jadi rumusnya adalah Q sama dengan M dikali U, di mana Q berarti kalor, M berarti massa zat, dan U berarti kalor jenis uap. Kita lanjut kepada materi yang berikutnya. Nah, ini adalah yang tadi ya. Ini gambar di sampingnya adalah gambar dari air yang mengalami penguapan melalui proses perebusan di atas panci. Yang berikutnya, kita mempelajari mengenai perubahan wujud yang dipengaruhi oleh kalor. Nah, perubahan wujud karena menerima kalor ada contoh-contohnya. Nah, nanti perubahan wujud yang dipengaruhi oleh kalor itu ada dua jenis, ya. Ada dia menerima kalor, ada juga dia melepas kalor. Melepas gitu ya. Nah, sekarang yang pertama, kita akan pelajari dulu perubahan wujud yang dipengaruhi oleh menerima kalor. Jadi, perubahan wujud karena menerima kalor, contohnya adalah yang pertama mencair. Berubahnya wujud zat padat menjadi zat cair. Contohnya adalah es yang mencair, lilin yang meleleh, coklat yang dipanaskan. Yang kedua adalah menguap. Artinya berubahnya wujud zat cair menjadi zat gas. Contohnya, air yang dipanaskan lama-lama akan menguap. Yang ketiga adalah menyublim, yaitu berubahnya wujud zat padat menjadi zat gas. Contohnya, kapur barus yang lama-lama habis bila disimpan di tempat terbuka. Nah, gambar di samping ini adalah proses dari mencair, yaitu perubahan dari batu es berubah menjadi air, ya. Dari batu es meleleh menjadi air. Oke, kita ke materi yang berikutnya. Kalau tadi yang kita pelajari adalah menerima kalor, maka sekarang perubahan wujud yang dipengaruhi oleh kalor, perubahan wujud karena kita akan melepaskan kalor, ya. Pada kejadian melepas kalor. Jadi dia kalornya dibuang dari dalam sistem tersebut. Contohnya yang pertama adalah peristiwa membeku, yaitu berubahnya wujud zat cair padat menjadi padat. Contohnya es membeku dan coklat yang didinginkan. Berarti kalornya dia lepas. Kalor yang ada di dalam coklat tadi keluar, sehingga yang coklat tadinya cair dia membeku karena dia kehilangan panas gitu ya. Nah, yang kedua adalah mengembun. Berubahnya wujud zat gas menjadi zat cair. Contohnya embun
di pagi hari. Kaca mobil bagian atas, bagian dalam akan basah karena di luar sedang hujan. Dan yang ketiga adalah mengkristal, yaitu berubahnya wujud zat gas menjadi zat padat. Contohnya pada proses pembuatan garam, terus lubang knalpot yang menghitam karena gas yang dikeluarkan menjadi padat. Nah, gambar di samping ini adalah contoh dari melepaskan kalor pada contoh proses membeku. Ini adalah gambar dari air yang membeku pada suhu dingin di atas pohon ya. Oke. Materi berikutnya adalah mengenai cara perpindahan panas. Oke. Cara perpindahan panas itu nanti ada 3, ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui zat perantara tanpa diikuti perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Panas yang dipindahkan secara konduksi dipengaruhi zat perantaranya. Ada zat perantara yang bersifat konduktor atau mudah menghantarkan panas, yaitu besi, aluminium, dan baja. Ada pula zat perantara yang bersifat isolator atau sukar menghantarkan panas, seperti kayu, karet, dan kain. Yang kedua yaitu konveksi. Konveksi merupakan perpindahan melalui zat perantara dan diikuti perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Misalnya air yang direbus di dalam panci. Nah, yang ketiga adalah radiasi, merupakan perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Misalnya radiasi api unggun dan pancaran panas matahari. Kita lihat gambar di sampingnya. Di sini adalah contoh perpindahan kalor dengan menggunakan 3 konsep tadi, yaitu yang konveksi contohnya adalah air yang sedang direbus, konduksi contohnya adalah tangan yang sedang memegang gagang pancinya, dan radiasi adalah panas yang dirasakan akibat paparan dari panasnya api, tapi tidak terkena secara langsung ya. Itu disebut dengan radiasi. Berikutnya adalah perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi. Memanaskan panci di atas api adalah proses perpindahan panas secara konduksi. Memanaskan benda dengan api seperti membakar kayu dan melebur besi adalah contoh peristiwa konduksi. Menyetrika baju juga adalah peristiwa konduksi di mana panas dari setrika berpindah ke baju. Nah, gambar di samping adalah gambar setrika yang merupakan salah satu contoh dari perpindahan kalor secara konduksi. Berikutnya yang kita pelajari adalah mengenai arus konveksi. Nah, kalor dipindahkan melalui udara oleh arus konveksi ini terjadi ketika udara dipanasi sehingga molekul-molekul bergerak lebih perlahan. Nah, ini adalah bagian untuk arus konveksi mantel. Arus konveksi merupakan arus yang terbentuk akibat pemuaian benda cair, padat, atau gas karena naiknya suhu. Pemuaian menyebabkan berat jenis mengecil atau ringan sehingga bergerak naik turun. Sedangkan bagian lebih dingin atau lebih berat akan bergerak turun. Sementara itu benda netral mengapung bergerak secara lateral. Konsep arus konveksi pada mantel bumi menyebabkan pergerakan lempeng di atasnya. Nah, yang ini adalah contoh dari arus konveksi yang terdapat pada lempeng bumi ya. Nah, selain karena arus konveksi, penyebab lain pergerakan lempeng bumi adanya lempeng padat yang dingin menujam ke bawah akibat proses subinduksi memicu adanya arus di mantel bumi. Oke. Nah, materi berikutnya selesai. Nah, materi mengenai arus konveksi ini adalah materi terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Silakan kamu ulangi videonya apabila ada yang terlewat. Jangan lupa kamu catat di bukunya
kamu foto dan kamu kirimkan ke dalam grup belajar. Bapak akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.